Mereka sedang melakukan ritual. Memang mereka kapan datangnya ya, Mbah? Mereka datang di malam tertentu saja, dan datang secara tiba-tiba. Gak ada satupun yang tahu, termasuk saya sendiri. Pintu ruangan itu Kaget gua. kebetulan terbuka, dan jika diamati, di dalamnya itu ada patung dan lukisan seorang wanita, di mana wanitanya itu dikenal dan dipercaya sebagai Ratu Kidul. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Om Mamat Season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Oke guys. Jadi pada nikmati kali ceritanya ini gue bersama. pengen cerita sebuah kisah yang menurut gue Wah, gila sih. kisah perjalanan seseorang ke Alas Purwo, di mana perjalanannya itu dilakukan di malam 1 Suro. Jadi Alas Purwo ini merupakan hutan tertua yang ada di Pulau Jawa, letaknya itu di Banyuwangi, Jawa Timur. Bahkan katanya jadi salah Temenku satu ada anjir yang destinasi namanya Alas wisata Purwo. paling angker yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari kegiatan-kegiatan mistis seperti semedi, terus nyari wangsit, ya ilmu-ilmu kayak gitulah. Ada gak sih dari kalian yang pernah ke Alas Purwo? Komen aja di bawah, ceritain dong pengalaman kalian itu kayak gimana. Nah, sebelum gue mulai kayak biasa, misalnya kalian suka nih sama hoodie yang gue pakai, ini merupakan keluaran terbaru dari Alas Purwo. Berikut. Oke. Dari tadi baru dimulai anjir. Saat itu tahun 2009, nah Dayat ini masih duduk di kelas 2 SMA. Kebetulan saat itu sekolahnya tuh lagi libur, jadi ya Dayat itu rencana pengen ke Jogja nemuin Nggak kakaknya kelihatan ya buat ini. liburan-liburan lah. Aku geser dikit. Sekitar 2 hari si Dayat di Jogja nih, rencananya dia tuh malah pengen diajak sama kakaknya untuk tur ke Banyuwangi. Kaget gue. Di rumah sama siapa Tel? Ntar nggak berani ke kamar mandi sendiri. Ternyata kakaknya Sama tuh bilang mamaku. kalau rencananya mereka, jadi kakaknya tuh penasaran lah tentang apa sih yang sebenarnya ada di dalam hutan Alas Purwo. Soalnya udah banyak tuh misteri yang beredar mengenai keangkeran hutan Alas Purwo. Selain dari sisi mistis, kakaknya itu juga bilang kalau di Bisa Alas mistis Purwo ya Tel? katanya Iya ini. banyak hewan langka. Makanya kakaknya tuh pengen buktiin apa iya bener-bener ada hewannya. Ya udahlah, di situ mereka pada setuju. Akhirnya berangkat Nonton apa ini woi? motor dari kosannya. Cerita tentang Alas Purwo Sebenarnya guys. Dayat ini sempet nolak ya, karena kan besoknya itu malam 1 Suro. Tapi ya karena dia di kosan sendirian, mau gak mau tuh dia pun ikut pergi sama kakaknya. Mereka berangkat naik motor, ada sekitar 12 orang waktu itu. Sebut aja Amir nih, kakaknya Dayat. Ada Opik, Rio, Edo, Abi, Doger. Siapa Beno, nama kalian? Roni, Nama Septa, kalian ada nggak di sini Dimas, guys? Reno, dan Dayat sendiri. Mereka berangkat sehabis maghrib. Di sini karena Dayat yang paling kecil, dia hanya diboncengin aja tuh saat itu. Dayat siapa Tel? Dari Mana gue tahu perjalanan cok. Jogja, nggak ada yang aneh tuh, semua normal-normal aja ya. Paling mereka sempat berhenti sebentar buat senam-senam jari lah supaya nggak pegel karena kan perjalanan ini cukup jauh. Kakaknya Dayat, si Amir, selalu memperhatikan loh kondisi yang lain, terutama si Dayat, supaya ya aman-aman aja gitu. Hingga akhirnya mereka tuh Tuh ada berhenti nama kayak Atul di Mono, sebuah ada nama warung aku. perbatasan Jateng dan Jatim. Waktu mereka lagi asik makan, tiba-tiba penjaga warungnya nanya, Mau kemana rame-rame gini, Dek? Alas Purwo, Pak. Suaranya serem Wah, juga ya Wak. kalian hati-hati ya. Nekat bener sih. penjaga warung itu seperti sangat terkejut dengan tujuan Dayat dan lain-lain. Ya mungkin karena kabar misteri yang beredar mengenai Alas Purwo tersebut. Tuh ada nama atas. Oh iya benerin. Berjalan tuh, jaraknya cukup jauh ya, kira-kira dapat ditempuh Besarin 10 volume sampai Tel. 11 jam Volume apa tuh? perjalanan kalau dalam kecepatan yang sedang.
Dan jalanan pada saat itu juga nggak sepi-sepi Besarin amat, volume. cukup rame lah. Suaranya udah besar ini. Perjalanan ini ditempuh dengan beberapa kali istirahat hingga akhirnya mereka tuh sampai di Banyuwangi nih sekitar jam 5 pagi. Mereka pun sempat kelaparan untuk makan pagi mencari warung sekitar. Suara video Nggak ini. lama mereka tuh Oh, ketemu sama penjual Bentar, makanan bentar. yang emang baru buka, dan di situ juga mereka menjelaskan maksud dan tujuan mereka untuk pergi ke Alas Purwo. Lagi-lagi dong penjual makanan tersebut kayak terkejut dan sempat menanyakan juga tuh, bener mau ke Alas volume Purwo? videonya kekecilan. Ya Dayat sama yang lain jawab dong, iya bener, Aman itu ke Alas Purwo di malam 1 Suro yang memang sebagian orang itu percaya suasana kental mistis akan semakin terasa. Aduh, Dan hal tersebut intinya hati-hatilah ketika ke Alas Purwo tersebut. Nah, si Dayat nih sempat punya firasat yang gak enak ya, sekaligus sebel tuh sama kakaknya. Ini kenapa pergi ke Alas Purwo di malam 1 Suro dah? Cuman karena emang mereka tuh pegangin udah Mikael. nyampe Banyuwangi, ya masa mau balik lagi ke Jogja. Hingga akhirnya mereka pun sampai tuh masuk di perbatasan hutan. Di sana mereka tuh sempat berhenti buat foto-foto, ya kayak anak-anak zaman sekarang lah, biar sosial medianya mantep. iya. Ternyata dari pintu masuk Alas Purwo di saat itu ya, kondisi jalannya itu benar-benar parah. Jadi rusaknya itu ada jalan yang berlubang, terus ada jalan yang belum diaspal, hingga akhirnya membuat jalanan tuh jadi cukup licin saat itu. Entah karena jalanan rusak tersebut atau hal yang lainnya, motor yang ditumpangin Dayat ini sempat berhenti tuh, mogok di situ. Dan setelah dibenerin beberapa kali, motor itu juga masih nggak mau menyala. Lagian udah ada aja. Sampai-sampai ada tuh kakek-kakek yang lewat di situ, menatap mereka dan langsung menyentuh motornya. Kakek-kakek itu juga bilang, Mau ngapain kesini? Ih, Mau touring aja mbah. Hati-hati, jangan aneh-aneh dan jaga sikap kalian. "Enjih mbah." Entah apa yang dilakukan oleh kakek itu, tapi yang jelas ketika dia hanya mengusap malah bagian buat mesin reward. motor tersebut, motornya langsung menyala. ada niatan buat liburan ke sana nggak, Kak? Setelah membantu, kakek-kakek itu pamit dan langsung berjalan ke arah hutan. Di situ Dayat sebenarnya masih penasaran ya, siapa sih sebenarnya kakek-kakek itu? Tapi emang karena takut kemalaman, mereka pun lanjut kembali melanjutkan perjalanan. Jalan tuh terus mereka hingga akhirnya sampai di sebuah padang luas yang di tengahnya itu kayak ada pendopo. Nah, mereka pun sempat takjub tuh melihat ada tempat tersebut di Alas Purwo. Setelah diskusi, mereka pun minta izin tuh sama juru kunci untuk mendirikan tenda di sekitar pendopo itu. Untungnya mereka tuh diizinkan. Jadi letak pendopo mereka bisa dibilang gak terlalu jauh tuh dari pendopo tersebut. Di sekeliling mereka pada saat itu kayak ada pohon-pohon tinggi ya yang mengelilingi dan juga ada sabana yang sangat luas dengan pendopo yang berdiri di tengah-tengahnya. Dan ketika mereka perhatikan lebih seksama belakang lagi, lo udah ternyata di dalam pendopo itu ada beberapa orang. Ada apa itu? Karena si Dayat sama yang lainnya termasuk orang yang baru ke Alas Purwo, mereka juga nggak tahu tuh sebenarnya orang-orang tersebut lagi ngapain sih di dalam pendopo, karena kan mereka cuma melihat kalau orang-orang bener nggak? itu Ada, seperti lagi membersihkan pendopo tersebut, bahkan ada juga yang di dalamnya. Mungkin emang rutinitas mereka begitu kali, Biasanya pikir dong, Dayat Bang, saat ngomong itu. Hingga ahnya. akhirnya mereka pun membangun tenda, makan, dan Dayat pun sempat tertidur untuk menghilangkan lelahnya. Karena ukuran tendanya yang kecil, jadi tuh mereka muat tidurnya hanya 3 orang. Nah, untuk ngakalin, jadi tuh mereka ganti-gantian tuh jaga, tidur, kecuali si Dayat nih yang emang paling kecil gak ditugasin buat jaga saat itu. Waktu itu yang lagi kebagian jaga nih si Amir, Opik, Rio, sama Edo, dan mereka pun sambil jaga jalan-jalan tuh ke sekitar pendopo. Ternyata pendopo itu kalau dilihat dari dekat sangat luas, dan di sana mereka juga ketemu beberapa orang yang tadi sedang membersihkan pendopo. Mereka sempat ngobrol-ngobrol ringan tuh tentang pendopo itu. Nggak sih Jadi kesana. katanya Emang pendopo mau itu kesana? memang dibersihkan, apalagi menjelang malam 1 Suro, di mana kalau dilihat dari dekat sangat luas, dan di sana mereka juga ketemu beberapa orang yang tadi sedang membersihkan pendopo. Mereka sempat ngobrol-ngobrol ringan tuh tentang pendopo itu. Nggak sih Jadi kesana. katanya Emang pendopo mau itu kesana? memang dibersihkan, apalagi menjelang malam 1 Suro,
Di mana nanti tuh malam bakal ada tamu istimewa yang datang berkunjung ke sana. Film apa tuh, cerita horor? Sebenarnya pendopo apa yang mereka temukan tersebut? Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram. Iya. Selain Lanjut, Bang. jalan-jalan ke pendopo, ternyata nih Amir sempat melihat ada sebuah makam yang ukurannya itu sekitar 7 meter lah makam tersebut. Di mana banyak orang yang lagi ziarah di makam tersebut. Waktu terus berlalu sambil menunggu malam, di mana wanitanya itu dikenal dan dipercaya sebagai Ratu Kidul. Dayat yang melihat itu langsung melongo tuh, dan mereka kan bingung. Ini Pantai Selatan orang bukan sebanyak sih? ini di pendopo itu kapan datangnya? Sementara mereka dari tadi di tenda nggak ngelihat ada orang sebanyak ini datang ke dalam Keren pendopo. jadi dalang gitu Nah, sih. karena mereka nggak bisa masuk ke dalam pendopo tuh dan kebingungan, Yang versi mereka pun Kiprana langsung aja nanya kan cocok sama buat juru malam ini kunci mah. setempat. Dan setelah Masa? ketemu dengan juru kuncinya, sang juru kunci Udah pun tahu kau menjelaskan wisata horor. sebenarnya apa yang terjadi di Abis dalam ini ya, aku pendopo penasaran nih. tersebut. Maaf mbah, itu di dalam pendopo ada apa ya? Kok orangnya pakai adat Jawa? Mereka sedang melakukan ritual. Memang mereka kapan datangnya ya, Mbah? Mereka Asli datang di Kiprana malam cocok tertentu banget saja. nih. Dan datang secara tiba-tiba, Enak Gak liat film ada satupun lampor, yang jangan tahu. lihat film, nggak boleh. termasuk saya sendiri. Reaction Memangnya YouTube aja. ritual apa yang dilakukan mbah? Memanggil Ratu Kidul. Amir, Dayat, dan yang lainnya merinding tuh mendengar penjelasan dari sang juru Ngapain kunci. sih, Cok, dipanggil? Ya karena mereka kan memang anak kota dan gak terbiasa mengenai hal-hal mistis kayak gini. Jadi cukup kaget lah mereka saat itu. Ngapain Saking sih penasarannya, panggil? mereka bahkan sempat mengintip lagi tuh dari luar. Dan Dayat lagi-lagi kembali merinding ketika melihatnya. Karena di situ mereka tuh ngeliat di dalam itu ada orang-orang yang lagi memakai baju seperti kerajaan di zaman dahulu, lagi duduk bersimpuh sambil membaca mantra-mantra yang mereka tidak ketahui. Mantra-mantra? Hari semakin malam, Mantra-mantra tiba-tiba aja cinta. mereka tuh terkejut karena diajak untuk masuk tuh ke dalam pendopo tersebut oleh orang-orang tadi. Yang ternyata orang-orang itu sangat welcome. Mereka dikasih makan, minum, dan dijamu dengan sangat baik. Di mana suara gamelan tipis menemani obrolan mereka di malam tersebut. Dayat juga ngerasa kalau kehadiran dia, kakaknya sama teman-teman yang lain Nah, ini itu 2 jam jadi lagi pusat kah, Tel? perhatian Nggak 2 orang jam. yang lain karena emang baju yang mereka pakai itu berbeda dari yang Capeknya. lainnya. Dan setelah makan selesai, mereka pun langsung meninggalkan pendopo tersebut karena memang merasa tidak nyaman. Bukan habis makan langsung pulang ya. Setelah dari pendopo itu, bukannya balik ke tenda, mereka malah diajak ke pantai lagi tuh sama sang juru kunci. Di situ Dayat sama yang lain itu juga baru tahu, oh kok ada pantai di Alas Purwo. Mereka ke pantai dengan jalan kaki. Malam itu Dayat ngerasa suasana emang kayak beda ya, gak kayak di malam-malam yang lainnya. Sampai di pantai mereka makin kaget melihat ombak pantai yang sangat deras, seperti seakan-akan itu ingin menelan mereka ke dalam ombak. Juru kunci menjelaskan, memang setiap malam satu suro, ombak pantai ya akan seperti itu, sangat deras dan bahkan banyak sesembahan yang ditaruh di sekitar pantai. Masih banyak ya, Katanya Cok, sih, percaya-percaya kalau kayak ada gini. yang Tapi makan makanan emang- tersebut, nanti emang ada dia sih. bisa ikut tenggelam bersama ombak. Dayat juga baru tahu Karena kita kalau masih pantai yang mereka tradisional. lagi kunjungi sekarang nih ternyata menyimpan misteri yang sangat dahsyat. Sampai-sampai sang juru kunci tersebut juga mengatakan, Pantai ini adalah salah satu pintu menuju istana Ratu Kidul. Jadi siapapun yang berenang di sini, 101% tidak 101%. akan ada yang selamat, nak. mendengar hal itu mereka sangat terkejut. Yang tadinya nggak pernah tuh ngalamin Ya, hal-hal sebenarnya mistis kayak geografisnya gini. gimana ya? Sekarang mereka lihat langsung dengan mata kepala mereka Ombak sendiri. gitu, Cok. Gak mau berlama-lama di pantai, mereka Kekuatan pun alam, kembali ke anjir. pendopo. Di mana di pendopo kondisinya sudah tidak seramai tadi. Katanya sih mereka itu akan kembali saat tengah malam RJL ketika 5.
Ratu Komen. Kidul akan datang. Tentang 3 bulan tersesat di gunung. Mereka Ini ya. kembali tuh ke tenda untuk menunggu tengah malam karena kan penasaran juga sebenarnya Ratu Kidul ada sama apa sih Nyi di Roro Kidul pendopo ini. sama-sama. Tapi mereka semua malah tertidur sebelum sampai di tengah malam. Dayat yang ketiduran kebangun tuh menjelang jam 3 pagi. Loh, kok udah jam 3 pagi aja? Langsung dibangunin tuh yang lain dan mereka pun ke pendopo tuh. Tapi di sana mereka tuh cuma ngelihat segelintir orang doang tuh pakai baju adat Jawa di pendopo itu sambil bilang kalau ritualnya itu udah selesai dari tadi, Mas. Gak lama datang lagi tuh jadi juru apa yang dia kunci lihat? yang tadi sering nemuin mereka tuh. Nah, di situ Jangan lupa juru kunci makan itu pels ngajak ya. Dayat sama yang lain pergi ke salah satu makam legendaris yang ada di Alas Purwo. Di mana di sana juga terdapat beberapa orang yang memakai baju khas adat Jawa sedang berziarah ke makam tersebut. Dayat sama yang lainnya tuh nggak banyak nanya karena kan emang ini hal baru juga ya bagi mereka dan mereka pun segera Katalah masuk habisnya. kembali ke tenda melakukan aktivitas seperti Beberapa nih biasa. cerita horor dari Mereka kembali tertidur hingga di Bang pagi siapa nih harinya namanya? ada sebuah hal yang membuat mereka kagetnya RJL bukan 5. main. Jangan jump scare lu. Jump scare lagi ntar bangke. Paginya mereka tuh ketemu dengan lelaki Lama yang banget bernama ngedelaynya, Mas Cok. Anto. Ya kira-kira umurnya 30 tahunan lah. Di situ Mas Anto menanyakan maksud dan tujuan mereka ke Alas Purwo. Apalagi datangnya ini kan di malam 1 Suro. Hei nak, apa tujuan kalian datang ke sini? Itu siapa, Kita cuma Cok? pengen touring Kakek-kakek. aja kok, Mas. Mukanya kayak orang Chinese aja. Dan pengen tahu Alas Purwo kayak gimana. Setelah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Anto pun kembali mengajak tuh ke pantai semalam yang mereka sempat datengin tuh. Ternyata di pantai itu ombaknya nggak seganas semalam mereka datang. Mas Anto juga menjelaskan kalau di pantai tersebut biasanya digunakan sebagai orang-orang yang ingin mengirim sesajen di hari-hari tertentu. Tapi ya Dayat bilang dong ke Mas Anto, oh iya Mas kami sudah tahu karena sudah dijelaskan oleh juru kunci semalam. Di sini Mas Anto terkejut. Lah siapa yang dimaksud? Orang juru kuncinya siapa aja terkenyang. dia yang gantiin. Waduh, terus siapa yang ketemu sama mereka semalam? Tambahin kali ya. Merinding lah tuh di situ Dayat sama yang lainnya. Dan Mas Anto juga menjelaskan kalau mungkin nggak sembarang orang tuh yang bisa ketemu orang-orang yang semalam ditemuin oleh Dayat dan yang lainnya. Ya tergantung juga sih tujuan dan niat mereka ke Alas Purwo. Ya udah karena mereka nggak mau memikirkan hal-hal itu lagi, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pulang tuh. Beres-beres tenda Itu dan bukan memasukkan orang. peralatan. Tidak lupa juga di situ mereka pun berterima kasih kepada Mas Anto. Nah setelah beres ini mereka tuh bingung ya mau balik lagi ke Banyuwangi atau langsung lanjut ke Bali. Karena emang kan Banyuwangi ini udah terakhir di Pulau Jawa ya untuk sebelum ke Bali. Siapa yang pernah lewat jalur ini? Komen aja di bawah. Ya udahlah, karena mereka masih merasa nanggung. Mereka Ya, pun si kakek kembali mirip Chinese, aku melanjutkan setika lihat muka perjalanan. kakak lebih Chinese lagi. Dan Ya, tapi mereka memang sampai bener di kan Bali kakek-kakeknya tuh tanpa kayak Chinese aja. gangguan apapun. Udah, habis.